Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Alfia dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai swamedikasi. Jadi, swamedikasi itu merupakan upaya pengobatan yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang atau anggota keluarga untuk mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, obat-obatan apa saja sih yang bisa kita gunakan pada saat swamedikasi? Jadi, tidak semua obat itu bisa kita gunakan pada saat swamedikasi. Hanya obat-obatan berlogo seperti berikut, yaitu obat bebas terbatas, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, yang mana dapat diperoleh dari apotek, toko obat, supermarket, tanpa perlu resep dokter. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat swamedikasi, yaitu yang pertama, kita harus mengenali kondisi tubuh kita, mengenali gejala penyakit yang dirasakan, mengetahui obat-obatan yang boleh digunakan untuk swamedikasi, membaca dengan seksama informasi pada kemasan obat, terutama aturan pakai, waktu kadaluarsa, perhatian dan juga peringatan. Waspada pada efek samping obat, waspada adanya interaksi obat, mengetahui cara pakai obat, dan juga penyimpanannya. Emangnya gejala penyakit apa saja sih yang bisa kita lakukan swamedikasi? Jadi penyakit-penyakit yang bisa kita lakukan swamedikasi hanya penyakit-penyakit ringan seperti batuk, demam, mah, diare, dan juga gatal-gatal. Nah, ini penting nih teman-teman. Bagaimana sih waktu minum obat yang tepat? Jadi, obat-obatan itu harus kita minum pada waktu tertentu secara teratur untuk mendapatkan efek yang optimal dan tidak menimbulkan efek toksik atau efek merugikan pada tubuh. Jadi, biasanya akan tertulis pada etiket obat atau kemasannya. Jika tertulis 1x1, berarti sehari 1 tablet obat di jam yang sama. Jika tertulis 2x1, berarti sehari 2 kali minum obat, 1 tablet sekali minum setiap 12 jam. Jika 3x1, berarti sehari 3 kali minum obat, 1 tablet sekali minum setiap 8 jam. Ingat, 3x1 itu tidak sama dengan pagi, siang, dan malam. Nah, mari kita masuk ke pembahasan pemilihan obat pada saat swamedikasi. Yang pertama ada batuk. Jadi, batuk itu merupakan mekanisme perlindungan tubuh dengan mengeluarkan benda asing, tapi bisa juga sebagai gejala alergi atau infeksi pada saluran pernafasan, di mana batuk itu terbagi menjadi dua, ada batuk berdahak dan batuk kering. Jika kita mengalami batuk berdahak, maka disarankan untuk minum obat ekspektoran, di mana kandungannya itu ada guaifenesin dan juga bromheksin. Jika kita mengalami batuk kering, maka disarankan minum dextromethorphan. Pada saat kita batuk, banyak-banyaklah minum air putih, hindari kebiasaan merokok, hindari makanan dingin dan berminyak, minum obat batuk yang sesuai. Jika batuk berkepanjangan, harap periksakan ke dokter. Nah, yang kedua adalah demam. Jadi tubuh dikatakan demam ketika suhunya itu 38 derajat Celcius. Obat yang bisa kita gunakan pada swamedikasi demam yaitu paracetamol, yang merupakan antipiretik yang dapat menurunkan gejala demam. Nah, di samping itu, kita harus banyak minum air putih, mengompres dengan air hangat, istirahat yang cukup. Namun, jika demamnya tidak kunjung turun, langsung periksakan ke dokter. Nah, yang ketiga ini ada penyakit MAH. Jadi, MAH itu merupakan peningkatan produksi asam lambung, sehingga lambung itu mengalami iritasi. Biasanya gejalanya itu nyeri pada ulu hati, disertai dengan mual. Obat yang bisa kita gunakan pada swamedikasi MAH yaitu antasida yang kandungannya itu magnesium hidroksida. Nah, pada saat kita MAH, kurangilah makan pedas. Asupan makanannya itu sedikit demi sedikit. Pengobatannya itu menggunakan obat antasida, tapi tidak digunakan secara terus-menerus. Digunakan pada saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan. Ketika MAH-nya itu makin parah, maka segera periksakan ke dokter. Yang terakhir ada diare, yaitu peningkatan produksi pengeluaran BAB dalam bentuk cair yang terjadi secara sering dalam sehari. Obat-obatan yang bisa kita gunakan pada swamedikasi diare yaitu Oralit, Norit, dan juga minuman probiotik seperti Yakult. Jika kita mengalami diare, hendaklah minum cairan yang cukup untuk menghindari dehidrasi, menjaga kebersihan makanan dan minuman, juga lingkungan sekitar. Minum obat diare jika diperlukan. Jika diare tidak kunjung berhenti, maka langsung periksakan ke dokter. Nah,
Nah, teman-teman, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat dari Muslim. Sekian pemaparan singkat mengenai suami dikasih dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.